Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasika Aran Rosalina, NIM E2019-2214, kelas Ekonomi Syariah 5, semester 3. Baik, saya 3 materi. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Yang kedua, tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga, uang dan fungsinya. Ini merupakan tugas saya, yaitu tugas ulangan tengah semester yang telah diberi dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, saya akan memulai. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum menganalisa tentang konsep dasar ekonomi Islam, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengolah segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan ada definisi ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi, sebuah cabang ilmu yang membahas tentang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskan untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang merupakan sumber hukum Islam. Ada perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, sosialis menurut pandangan masing-masing. Bahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Ada tauhid, al-siddiq, al-amanah, saling mengakui hak individu dan hak milik umum, al-adalah, serta al-ta'awuz. Juga di dalam materi tentang konsep dasar ekonomi Islam membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam itu harus bebas dari yang namanya maghrib. Maghrib itu singkatan dari masyir, horor, dan riba. Masyir itu seperti judi, kalau horor itu seperti tipu menipu, kalau riba itu seperti bunga. Di dalamnya juga membahas karakteristik dari ekonomi Islam. Dari materi konsep dasar ekonomi Islam, saya menganalisa kalau masih banyak para pelaku ekonom yang belum berprinsip pada sumber hukum ekonomi Islam. Dan di sumber hukum ekonomi Islam itu kan ada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Juga masih banyak pelaku ekonom yang tidak menerapkan dasar-dasar ekonomi Islam di dalam pembahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan, yaitu menjauhi yang namanya maghrib. Maghrib itu kan singkatan dari masyir, horor, dan riba. Tetapi masih banyak pelaku ekonom yang menerapkan 3 prinsip tersebut. Jika berbicara tentang riba, kita sebagai ekonomi Islam, sebenarnya riba di suatu bank syariah itu secara teori tidak diperbolehkan, tetapi nyatanya dalam praktik masih ada penerapan riba walau tidak banyak bank konvensional. Dan di setiap akhir bulan, bank syariah itu ada rapat yang dihadirkan oleh DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah. Jadi jika ada suatu bank syariah yang berlebihan dalam melakukan riba, bank tersebut akan ditutup. Daripada intinya, seharusnya kita itu harus tetap berprinsip berpatokan pada syariah, agar apapun yang kita kerjakan selalu mendapatkan berkah dan maslahah. Analisa yang kedua yaitu tentang pengangguran dalam perspektif Islam. Sebelum menganalisa tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam definisi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja umur 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Dan dalam video yang sebelumnya sudah dijelaskan tentang macam-macam pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran, penyebab pengangguran, cara mengatasi pengangguran, pengangguran dalam ekonomi Islam, solusi pengangguran perspektif ekonomi Islam.
Saya bisa menganalisa pada realita ya, Pak. Pengangguran di Indonesia itu masih sangat banyak. Mungkin dengan adanya beberapa solusi tentang pengangguran bisa meminimalisasi pengangguran serta dampaknya, tetapi percuma kalau sia-sia. Sebenarnya jika pemerintah itu sudah memberikan solusi seperti dengan buka lapangan pekerjaan, tetapi dari orang-orang tersebut tidak ada niat untuk bekerja atau mencoba lapangan pekerjaan tersebut. Jadi pada intinya dengan adanya solusi tersebut kembali lagi kepada diri kita sendiri atau orang yang akan mencari pekerjaan. Apakah mempunyai semangat untuk bekerja atau tidak? Nah, jika tidak berbicara tentang pengangguran yang dikatakan di PHK, sebenarnya bisa mengatasi permasalahannya tersebut dengan berwirausaha. Kita tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam, bisa berwirausaha dalam apapun asalkan di dalamnya itu memasukkan unsur berkah, masalah serta falah. Analisa yang ketiga yaitu uang dan fungsinya. Sebelum menganalisa tentang uang dan fungsinya, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari uang dan fungsinya. Definisi uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Dalam video tersebut juga sudah dijelaskan jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya, jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkan, menurut nilai-nilai jenis uang, fungsi ahli uang, fungsi turunan uang. Saya bisa menganalisa saat ini masih banyak orang yang salah dalam mengalokasikan hartanya. Masih banyak juga orang yang menimbun uang, jadi bukan menimbun uang untuk berinvestasi yang baik, melainkan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi yang dilarang seperti judi, rentenir, dan lain-lain. Uang tersebut harus benar-benar dialokasikan dengan baik, dengan mengalir, contohnya seperti kita bersedekah, zakat, dan berinvestasi untuk suatu bisnis yang baik sehingga uang yang kita miliki senantiasa berkah. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.